Presiden Prabowo Subianto memberi hormat ke para peserta sidang paripurna MPR. Para peserta sidang langsung riuh dan bertepuk tangan. Pantauan di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo terlihat memberi hormat ke para peserta sidang paripurna usai penandatanganan berita acara pelantikan. Para peserta sidang MPR pun terlihat bertepuk tangan meriah. Sorak-sorai juga terdengar di ruangan. Setelah itu, Prabowo terlihat menuju kursi Presiden RI. Dia tampak menyalami Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo dan Jokowi kemudian bertukar posisi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga bertukar posisi dengan Wapres ke-13 Maruf Amin. Prabowo resmi menjabat sebagai presiden setelah mengucapkan sumpah di hadapan sidang MPR. Prabowo akan menjabat sebagai presiden periode 2024 sampai 2029. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, ujarnya. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin dalam pidato awal masa jabatan 2024 sampai 2029. Prabowo awalnya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden terdahulu yang telah menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Prabowo lalu mengucapkan terima kasih kepada Jokowi dan Maruf. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Maruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak, terima kasih atas kenegarawanan Bapak, ujar Prabowo usai dilantik sebagai Presiden di Kompleks DPR MPR, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024. Ucapan terima kasih Prabowo itu diikuti dengan Jokowi dan Maruf yang berdiri saat namanya disebut Prabowo. Lalu peserta sidang di MPR bertepuk tangan. Prabowo mengapresiasi Jokowi Ma'ruf dalam menangani krisis terutama pada masa pandemi COVID-19. Prabowo mengatakan saat ia sebagai Menteri Pertahanan, Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID kita bahkan keluar rumah kita takut, kata Prabowo. Saya saksi, saya menterinya beliau semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown beliau menolak. Beliau berpikir kalau kita lockdown bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian, jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita, katanya. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Maruf Amin, Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik, kata Prabowo. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik di Gedung MPR RI. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa dan negara Palestina. Kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, kata Prabowo di Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta dilansir Dengar Berita, Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo mengatakan Indonesia harus berempati karena pernah mengalami penjajahan, penindasan, hingga rasialisme. Dia juga mengungkap bahwa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah mengirim bantuan ke Palestina. Kita punya tim medis di Gaza, di Rafah. Dengan risiko sangat tinggi, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita, sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza, bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab, ujar Prabowo. Prabowo juga memastikan bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina tidak akan berhenti. Dia juga mengungkap sejumlah langkah untuk membantu bangsa Palestina. Kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih besar lagi ke Palestina, kata Prabowo.
Bagaimana Anda menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa dan negara Palestina? Apakah Anda setuju dengan kebijakan ini? Mengapa?